Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah Tuhan Yesus di minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sama-sama katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus
angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sama-sama kata, kita bersama para malaikat menyembah. Naikkan pujianmu, katakan, mari puji Yesusku. Sama-sama kita boleh katakan, kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Sama-sama kita bangkit berdiri, mari sembah Dia. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Ini pujian kami, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan, kita
apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan, kami mau terus memandang wajah-Mu ya Bapa. Kami mau terus hanya berseru kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah pengharapan dalam hidup kami. Hanya Tuhan Yesuslah sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Benar ya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesuslah pengharapan dalam hidup kami. Kami sudah menyembah Tuhan, saat ini kami siap bersorak, bersuka cita hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Kami menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan sekali lagi, Shalom Tiberias. Selamat hari Minggu bagi setiap Bapak Ibu, amin. Mari sama-sama dimanapun setiap kita berada, kita mau tinggikan satu nama, amin. Hanya nama Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
Kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita, gereja Tiberias. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan hati kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Mari lambaikan tangan kita bagi Allah kita. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bisa lebih dahsyat lagi kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Inilah syukur kami Tuhan. Mari bersama-sama di Melias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Ayo sama-sama yang bersyukur buat Tuhan Yesus. Hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Selama-lamanya dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ayo sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ini syukur kami Tuhan. Kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengucap syukur. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Kita mau tinggikan satu nama yang ajaib, satu nama yang mengubahkan setiap kita. Nama Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan setiap kita. Di dalam Yesus. Mari semuanya yang bersyukur. Oh haleluya. Mari tunjukkan hati kiri kita. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Bisa lebih dahsyat lagi. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus sahabat setiap kita, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Amin. Dia sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Bisa lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan di atas kepala kita Tiberias. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu beserta. Ini yang kami imani, amin, selama-lamanya. Takkan kau tinggalkanku,
selalu beserta setiap kami orang percaya. Amin. Tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu. Ayo sama-sama panggil namanya. Yesus, kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah. Yesus, Yesus, kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah meninggalkan aku. Bisa tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, amin, di siang hari ini. Bagi satu nama, nama yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari katakan, takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab kau menjagaku. Amin. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab engkau yang menjaga hidupku, menjaga hidupku. Yesus, kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus, kau sahabatku, dan ku hidup di dalam untuk selama-lamanya. Bisa lebih dahsyat lagi. Takkan pernah. Yesus, kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan. Ayo sekali lagi. Yesus, kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Beri tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia di hari ini, di hari Minggu, di minggu yang pertama di bulan yang baru. Kita mengucap syukur, amin, karena kita ada hari ini semuanya karena kasih setia kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sama-sama di hari ini, di hari Minggu, terlebih dahulu sama-sama kita akan menyaksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Firman Tuhan untuk menghadapi masa depan yang optimis. Selamat menyaksikan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu, baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan, dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini dan fokus kepada masa depan, dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih, yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama kita akan diberkati melalui pembacaan dari suara gembala, itu suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dengan judul
memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua, senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang belum punya keturunan diberikan keturunan ilahi, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada 4 hal untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Saat kita mengalami kesulitan atau kegembiraan, sakit atau sehat, dalam kegagalan atau keberhasilan, hendaklah kita berusaha semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu dekat dengan kita, setia menuntun dan menguatkan kita. Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang kedua, hati dan pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan. Matius 22 ayat 37. Hal yang paling utama dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mempersiapkan hati dan pikiran berarti mencurahkan segenap hati, jiwa, raga, dan pikiran kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, selalu pelajari firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Firman Tuhan memuat pemikiran-pemikirannya Tuhan. Agar hubungan kita dengan Tuhan semakin bertumbuh, kita perlu membaca dan mempelajari firman-Nya setiap hari, sehingga kita semakin memahami apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang membuat Tuhan murka atau sedih. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dan yang keempat, berdoa selalu dengan bersungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati. Mazmur 34 ayat yang kedua. Berdoa sungguh-sungguh merujuk kepada hubungan anak dengan Bapa. Artinya kita menghormati Tuhan layaknya sikap seorang anak kepada ayahnya. Doa yang dalam menunjukkan kesungguhan hati kita untuk percaya Tuhan akan memberikan jawaban terbaik seturut kehendaknya. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati setiap kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan mari sama-sama Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita menyaksikan video in memoriam mendiang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang telah dimuliakan berpulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 5 Mei 2022. Agar kita terus mengenang, tidak pernah lupa akan teladan kehidupan, iman, dan legasi yang diberikan kepada kita di Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pariaji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan.
dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Angkat tangan setiap kita. Ku angkat tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Sama-sama. Dia sungguh indah, Dia Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sungguh indah. Mari panggil namanya Tuhan Yesus. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia mulia, Dia agung. Ini yang kami percaya. Dia cinta daku. Terima kasih buat kasih-Mu dan ampuniku. Oh, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Mari sambutlah Tuhan Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, segala pujian kami bawa hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Mari buka hati, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, yang mulia. Ku angkat tanganku,
berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati satu dalam doa. Siang hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Kembali kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Sungguh hati kami berlimpah-limpah dengan syukur. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan kami boleh ada. Terima kasih untuk hari yang baru. Bahkan kami boleh ada di bulan yang baru, bulan Mei 2024. Semuanya karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk selalu menyertai, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka berkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir datang beribadah, baik yang ada di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, maupun setiap jemaat-Mu yang menyaksikan via live streaming. Dimanapun jemaat-Mu berada, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya siang hari ini jamahan Tuhan sanggup menjamah, memulihkan, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Biar siang hari ini jadi siang penuh berkat. Biar siang hari ini jadi siang penuh mujizat. Biar setiap mereka yang datang mencari Tuhan, mereka pulang diberkati Tuhan. Mereka yang menyaksikan acara ibadah di tempat ini Tuhan, biarlah mereka yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan baru, yang terikat dilepaskan. Kami percaya kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih tersedia bagi setiap kami yang percaya. Biar kami doa jemaat-Mu yang datang, yang menyaksikan ibadah di tempat ini, Tuhan kami doa semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bulan Mei 2024 berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan setiap kami. Doa hamba bulan Mei 2024 jadi bulan penuh jawaban doa. Jadi bulan penuh berkat Tuhan. Apa yang jemaat-Mu kerjakan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Bahkan apa yang mereka perlukan, Tuhan sediakan dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih yang hari ini yang bahkan sampaikan firman-Mu. Urapi setiap kata kalimat penuh kuasa. Biar setiap firman yang Hamba sampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Roh Kudus ambil alih, agar setiap pemberitaan firman Tuhan siang hari ini boleh menguatkan, mengajar, menegur, mendidik setiap jemaat-Mu. Kami doa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu boleh mengerjakan segala yang baik dalam kehidupan setiap kami. Firman-Mu pelita bagi setiap kaki kami. Firman-Mu terang bagi setiap langkah hidup kami. Dimanapun kami pergi melangkah, dimanapun kami berada, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya segala yang terbaik yang datang dari kerajaan sorga pasti akan digenapi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami buka hati kami, sambut firman-Mu di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang besar, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama dengan sukacita kita semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini siang hari ini, dan juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah melalui live streaming. Senang kembali berjumpa dengan saudara di kesempatan hari ini, di hari Minggu yang pertama di bulan Mei 2024. Dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi semua yang hadir. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Senang kembali jumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tiberias Bekasi Town Square siang hari ini, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Saya doa semua yang hadir dalam keadaan sehat. Amin. Sukacita semua. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersukacita. Sekali lagi boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat bulan baru Bapak Ibu. Selamat bulan Mei 2024. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa lewati bulan April. Tuhan yang menyertai kehidupan saudara semua sehingga kita boleh ada di bulan baru. Maka saya berdoa bulan Mei 2024 tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tetaplah menaruh pengharapan sama Tuhan. Maka Dia Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Kalau bulan April kita bisa lewati, bulan Mei 2024 bersama dengan Tuhan kita bisa lewati. Doa saya biarlah bulan ini jadi bulan penuh berkat bagi setiap kita. Bulan Mei ini jadi bulan penuh jawaban doa. Bulan Mei ini jadi bulan mujizat bagi setiap kita yang percaya sama Tuhan. Amin. Sekali lagi yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau lihat firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu semua sharing satu kebenaran firman Tuhan. Di awal bulan baru ini saya mau sama-sama saudara kita belajar satu tema firman Tuhan. Boleh tampilkan di layar. Ini tema bahasa di kesempatan siang hari ini. Temanya adalah Yesus jawaban di setiap musim. Ini dia. Yesus jawaban di setiap musim. Musimnya boleh berganti, bulannya boleh berganti, kita ada di bulan yang baru. Tapi saya percaya selama saudara menaruh pengharapan sama Yesus, Yesusmu tidak pernah berganti. Amin, Yesusmu tidak pernah berubah. Kalau Dia sanggup tolong saudara bulan April,
bulan Maret, bulan Februari, bulan Januari. Kalau dia sanggup tolong saudara tahun 2023, 2022. Maka saya mau sampaikan, di bulan yang baru, di tahun yang baru, di musim yang baru, Yesus yang sama juga tetap sanggup tolong saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Maka hari ini saya mau ajak setiap kita sama-sama kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan ini. Bulan baru, bulan Mei, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara bilang, Pak, bulan boleh baru Pak, tapi tagihan masih tagihan lama. Pak, bulan boleh baru Pak, tapi masalahnya masih sama, masalah tahun lalu Pak yang saya hadapi. Saya mau sampaikan kepada saudara, apapun yang hari ini saudara hadapi di bulan baru, sekali lagi, Yesusmu masih tetap sanggup untuk tolong saudara dan saya. Masih tetap sanggup berikan jalan keluar buat saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu sama-sama kita akan belajar sama firman Tuhan ini. Kita akan mulai, sama-sama kita buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur 118, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur 118 ayat 5 sampai ayat 7. Saudara yang bisa lihat di layar sudah ada. Saudara yang bawa Alkitab, silakan saudara boleh buka Alkitab saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming, untuk sama-sama kita membaca ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Oke? Mazmur 118 ayat 5, 6 dan 7. Sama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi. Amin. Ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayatnya yang ke-7. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara perhatikan ayat ini. Di ayat yang ke-5 Alkitab bilang di dalam kesesakan. Kesesakan ini bicara satu kondisi di mana setiap kita sedang berbeban berat, di mana setiap kita sedang mengalami pergumulan, di mana setiap kita sedang mengalami masalah. Itulah kesesakan. Tetapi di sini pemazmur menuliskan, di saat aku mengalami kesesakan, Alkitab bilang Tuhan yang akan menolong aku. Ayatnya yang ke-5. Perhatikan di sana, sekali lagi media, ayat yang ke-5. Di dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab. Sama-sama bilang dengan saya, Tuhan menjawab. Saudara, kita punya Tuhan yang bukan hanya bisa mendengar setiap kata kalimat doamu. Kita punya Tuhan yang bukan hanya bisa mendengar setiap apa yang hari ini saudara alami. Tapi kabar baiknya, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup juga menjawab setiap doa seruan kita semua. Makanya firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukannya telinga Tuhan kurang tajam. Jadi tidak ada yang menjadi penghalang untuk Tuhan tolong saudara dan saya selain dosa kita. Jadi kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong, menjawab setiap doa-doa kita. Di saat kesesakan, waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan sanggup menjawab. Dan di ayat yang ke-6 Alkitab bilang, Tuhan di pihakku. Kalau Tuhan di pihakku, aku tidak menjadi takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Roh ketakutan itu datangnya dari si jahat, si iblis. Tapi kalau Tuhan ada di pihak saudara, maka Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, Roh Kudus itu bukan roh ketakutan. Katakan amin. Roh Kudus itu roh yang memberikan saudara kekuatan. Roh Kudus adalah roh yang membuat saudara akan mengalami damai sejahtera, bukan ketakutan. Tapi kalau bukan Tuhan di pihak saudara, maka ketakutan akan hadir. Karena pilihannya cuma dua, Pak. Pilihannya dua, hatimu diisi terang atau diisi gelap. Kalau diisi terang, artinya Tuhan ada di dalam hidupmu, di pihak saudara, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, damai, sukacita. Tapi kalau bukan terang, kalau di hati saudara kegelapan, maka kegelapan tidak akan memberikan damai. Tapi justru kegelapan, iblis, dan segala macam perbuatannya justru memberikan ketakutan, kekhawatiran. Jadi pilihannya cuma dua, saudara mau isi hatimu dengan terang, biarkan Tuhan ada di pihak saudara, atau sebaliknya, gelap yang akan mengisi. Gak bisa setengah terang, setengah gelap. Pak Pendeta bisa gak seminggu terang, seminggu gelap? Gak bisa. Pilihannya cuma dua. Saudara mau isi dengan terang, tapi kalau saudara tidak minta Tuhan untuk mengisi, bukan Tuhan yang di pihak saudara, maka gelap yang akan mengisi. Makanya ayat yang ke-6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Dan di ayat yang ke-7 diulang lagi kalimat yang sama, Tuhan di pihakku. Sama-sama bilang dengan saya, Tuhan di pihak saya. Bapak Ibu, ini penting. Kalau saudara perhatikan, di ayat 6 dan ayat 7 ada kalimat yang diulang.
yaitu Tuhan di pihakku. Kalau sampai ada kalimat yang diulang, saya mau sampaikan bukan karena Tuhan kurang kerjaan mengulang-ulang kata atau kalimat. Kalau sampai ada yang diulang, bukan berarti Tuhan kekurangan kata-kata, bukan berarti Tuhan kekurangan kalimat sampai harus diulang lagi di ayat selanjutnya. Tapi kalau saudara baca Alkitab ada kata kalimat yang diulang, maka saya mau sampaikan di ayat selanjutnya, itu artinya Tuhan mau saudara memberikan perhatian khusus kepada kalimat yang diulang. Dan kalimat yang diulang berbunyi apa? Tuhan di pihakku. Jadi selama saudara dan saya ada di pihaknya kerajaan sorga, Tuhan ada di pihak saudara, maka kita bilang bukan ketakutan dalam hidupmu, tapi kekuatan, sukacita. Kenapa? Karena kalau Tuhan ada di pihak saudara, Dia Tuhan yang akan berperang, Dia Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Dia akan buka jalan dalam hidupmu, dan Dia akan buat sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dengan tangan manusia. Saudara bisa lihat Tuhan sanggup mengerjakannya bagi setiap kita. Yang percaya boleh bilang amin. Oke, perhatikan ayat ini. Yuk, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan di sana. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan amin, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ayat 12-nya. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengar kamu. Amin. Ayatnya yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya percaya saudara semua tahu ayat ini, ayat yang ke-11. Karena ayat ini sering sekali dibacakan bahwa rancangan Tuhan buat saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang akan mendatangkan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Di ayat yang ke-12-nya kita bilang, apabila kamu berseru, maka aku akan mendengar kamu. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada kehidupan saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang sudah capek dengerin keluhan saudara. Mungkin hari-hari ini ada keluarga-keluargamu yang hari-hari ini udah gak mau dengar keluh kesah saudara. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, masih ada Yesus yang mau mendengarkan setiap seruan doa saudara. Amin. Jadi datang sama Yesus, Pak. Jangan cari yang lain. Dan waktu saudara mencari Yesus, Alkitab bilang, kamu akan menemukannya. Yesus bukan Yesus yang susah dicari. Dia Yesus yang selalu ada. Dia Tuhan yang selalu ada buat orang-orang yang mencarinya. Jadi kalau hari ini saudara berkumpul di tempat ini, siang hari ini, termasuk juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming, saudara mencari Tuhan Yesus, saya mau sampaikan kabar baiknya. Yesus selalu ada buat saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia selalu ada. Cari Yesus. Dia akan menjawab setiap doamu. Dia akan melepaskan saudara dari setiap kesesakanmu. Dia akan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Sebab Dia Yesus Tuhan, jawaban dalam kehidupan setiap kita. Maka hari ini saya mau ajak saudara sama-sama kita belajar. Ada hal-hal yang penting harus saudara perhatikan. Bagaimana saudara bisa selalu mengalami jawaban, pertolongan dari Tuhan Yesus. Yuk kita lihat di sana. Yang pertama, bagaimana mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus di dalam setiap musim kehidupan yang kita lewati. Yang pertama, saya catat di sana. Stop complaining and start thanksgiving. Stop mengeluh dan mulai mengucap syukur. Sama-sama bilang dengan saya, stop mengeluh. Sama-sama bilang dengan saya, mulai hari ini mengucap syukur. Oke, kita akan lihat. Saudara, tadi kita sudah baca di awal Mazmur 118 ayat 5 sampai 7, di mana di situ Tuhan janji dalam kesesakan Tuhan berikan pertolongan, Tuhan menjawab doa kita. Tetapi dari ayat 1 dan ayat 4 ini berbicara satu hal yang luar biasa sebelum masuk ke ayat 5 yang tadi kita sudah baca. Oke, kita mulai dari ayat 1-nya. Ayat 1 sampai ayat 4, Mazmur 118 yang tadi. Sudah? Sama-sama dengan saya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2, biarlah berkata bahwasannya untuk selama-lamanya. Ayat 3, biarlah kaum Harun berkata
bahwasannya untuk selama-lamanya. Ayat 4 sama-sama, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Wow. Saudara, ini ayat yang luar biasa. Pemazmur memulai perikop ini dengan kata bersyukurlah. Kenapa harus bersyukur? Ayat 1, sebab Allah baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kalimat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya ini bicara tentang pengucapan syukur, rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan di ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, kalimat yang sama diulang kembali. Biarlah orang Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat tiganya, biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, kalau sampai kalimat ini diulang di ayat-ayat selanjutnya, bukan karena Tuhan kehabisan kata-kata, tapi kalau sampai kalimat ini diulang di ayat 1, 2, 3, dan 4, itu arti Tuhan mau saudara mengerti betapa penting dalam kehidupan setiap kita selalu mengucap syukur. Yang pertama, pesan saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Saya doa bulan Mei ini bulan jawaban doa. Bulan Mei ini Tuhan akan memulihkan keadaan saudara, memberikan jalan keluar atas kehidupan saudara. Tetapi yang pertama, kita mulai bulan Mei 2024 dengan kita hidup selalu mengucap syukur. Pak Pendeta, kenapa harus mengucap syukur? Saya mau sampaikan, itu perintah Tuhan. Tuhan yang memberikan perintah supaya dalam hidup ini kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara harus mengerti, ini penting. Mindset saudara mengucap syukur tidak boleh sama dengan mindsetnya orang dunia mengucap syukur. Orang dunia punya mindset mereka mengucap syukur kalau sesuatu yang baik sudah datang dalam hidup mereka. Kalau ada hal yang baik yang mereka rindukan terjadi, ada hal yang positif yang mereka alami, baru mereka mau mengucap syukur. Itu mindsetnya orang dunia. Nanti tunggu kalau naik jabatan baru dia bikin syukuran. Nanti kalau masuk rumah baru dia syukuran. Nanti kalau naik gaji baru dia syukuran. Nanti kalau usaha saya makin luas, makin bertambah cabang, baru dia ucapan syukur. Saya mau sampaikan, itu mindset orang dunia. Kalau saudara tunggu sesuatu yang baik baru saudara mengucap syukur, maka saudara nggak ada bedanya dengan orang dunia. Sedangkan saudara dan saya, kita berbeda dengan orang dunia. Saudara dan saya punya Tuhan, mereka tidak punya Tuhan. Saudara harus mengerti, Tuhan mau saudara dan saya mengucap syukur sekalipun belum ada keadaan baik yang terjadi, saudara mulai mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau. Tapi sayangnya banyak orang Kristen hari-hari ini bilang, Pak Pendeta, apa yang mau diucap syukur Pak? Sakit saya aja belum sembuh. Pak Pendeta, apa yang mau diucap syukur Pak? Pekerjaan suami saya masih seperti ini Pak, belum ada perubahan. Toko saya juga pengeluarannya masih lebih besar, pemasukannya kecil. Apa yang mau diucap syukur? Saya mau sampaikan buat saudara, mengucap syukur bukan karena keadaan baik belum datang, tapi mengucap syukur karena saudara sadar, sekalipun keadaan baik belum datang, tapi engkau punya Tuhan yang sanggup membuat yang buruk menjadi baik. Sekali lagi, Jemaat IBDS Bekasi Town Square, saya mau bilang sama saudara, mindset kita harus berbeda dengan orang dunia Pak. Orang dunia tunggu hal baik dulu datang baru mereka bikin ucapan syukur. Tapi hari ini saya mau sampaikan, Tuhan mau saudara dan saya, sekalipun hari ini belum ada keadaan baik, sekalipun hari ini doamu belum Tuhan jawab, sekalipun hari ini penyakitmu belum sembuh, keadaan baik yang saudara rindukan belum terjadi, tapi Tuhan mau saudara mulai dengan ucapan syukur. Karena waktu engkau mengucap syukur, engkau sedang bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun hari ini keadaanku masih sama seperti hari kemarin, tapi aku percaya, aku punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkanku. Aku punya Tuhan yang tidak pernah lalai tepati janjinya. Dan aku punya Tuhan yang sanggup mengubahkan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Dan ini penting, karena waktu engkau mengucap syukur, engkau sedang melakukan perintah Tuhan. Dan kabar baiknya, waktu kita setia melakukan perintah Tuhan, disitulah berkat Tuhan tersedia buat saudara dan saya yang taat melakukan firman Tuhan. Betul? Perhatikan ayat ini. Yuk, slide selanjutnya, media. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Oke, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab nggak bilang mengucap syukur dalam keadaan baik saja. Alkitab tidak menulis mengucap syukur waktu engkau terima jawaban doa. Bukan hanya itu, tapi Alkitab menulis mengucap syukur dalam segala hal.
Artinya hari ini apapun keadaan saudara, mari mulai angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih. Sekalipun hari ini keadaan baik belum datang, tapi aku percaya Tuhan tidak pernah tinggalkanku. Hari ini aku boleh ada, semuanya juga karena Tuhan masih tetap menyertai hidupku. Amin. Jadi betapa pentingnya saudara harus mengucap syukur. Mulailah bulan Mei ini dengan ucapan syukur, maka saudara akan lihat kebaikan Tuhan akan ada dalam hidup saudara. Tadi pagi saya mendengar firman yang disampaikan oleh gembala sidang kita, Ibu Pendeta dari Pariaji. Di poin yang pertama beliau sampaikan, mengucap syukur dalam tindakan. Jadi betapa penting saudara mengucap syukur bukan hanya di mulut saja, tapi dalam tindakanmu juga mengucap syukur. Kalau saudara baca ayat tadi 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kendaki. Tapi di ayat 17, di ayat 16-nya ditulis dengan kata bersukacitalah senantiasa. Ayat 17-nya apa? Tetaplah berdoa. Jadi mengucap syukur bukan hanya di mulut, tapi juga harus lewat tindakan. Apa tindakannya? Bersukacita, artinya nggak ngeluh, nggak komplain, nggak ngomong yang buruk, nggak marah, nggak kecewa sama Tuhan. Nggak lari dari Tuhan, tetap ke gereja. Makanya di ayat yang ke-17 bilang tetap berdoa. Sayangnya banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka mulai ukur kekuatan Tuhan. Mereka mulai pikir, kayaknya Tuhan nggak bisa jawab doa saya. Udahlah Tuhan, kalau begitu saya nggak ke gereja lagi. Udahlah kalau gitu saya nggak doa lagi. Udahlah kalau gitu saya nggak perjamuan kudus lagi. Kita mulai kurangin kegiatan kita. Kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai kurangin jam-jam doa kita karena kita pikir Tuhan gak sanggup tolong kita. Saya mau sampaikan kepada saudara, sampai hari ini Tuhan masih tetap Tuhan yang sanggup untuk tolong saudara dan saya. Oleh karena itu mengucap syukurlah, tapi bukan hanya di mulut seperti yang Ibu Gembala Sidang sampaikan, juga dalam tindakan kita. Apa tindakannya? Bersukacita. Jangan ngeluh, jangan komplain. Tetap datang kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap perjamuan kudus, tetap cari Tuhan. Maka waktu dalam tindakanmu mengucap syukur juga, maka saya percaya di balik ucapan syukur saudara selalu ada pertolongan Tuhan. Betul? Saudara kalau tanya sama saya, Pak Pendeta tolong tunjukkan dalam Alkitab, mana buktinya kalau mengucap syukur ada berkat Tuhan. Saya mau sampaikan ada terlalu banyak kisah dalam Alkitab, di balik ucapan syukur mendatangkan pertolongan Tuhan. Yang paling terkenal adalah 5 roti 2 ikan. Betul? Dari kekurangan Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat. Di situ dari kekurangan jadi kelimpahan. Bahkan banyak perikop lain yang mengajarkan tentang ucapan syukur. Maka saya percaya waktu saudara mengangkat tangan mengucap syukur, hati dan mulutmu selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup turun tangan untuk menjamah melawat setiap umatnya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Maka hari ini yang pertama pesan saya buat saudara, stop komplain. Mulailah mengucap syukur. Memang gak mudah, memang bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Tapi saya percaya, waktu saudara punya kerinduan untuk selalu mengucap syukur, Tuhan beri kekuatan. Dan waktu saudara setia dan taat untuk mengucap syukur, melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan perhitungkan setiap jeri lelah saudara. Dan Tuhan pasti akan berkati kehidupanmu, pulihkan keadaanmu. Bahkan saya percaya, apa yang saudara doakan, Tuhan sanggup untuk menjawabnya bagi setiap kita. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat di sana, bagaimana agar kita bisa mengalami jawaban dari Tuhan Yesus di dalam setiap musim kehidupan kita. Yang kedua, saya catat di sana, pengharapanmu hanya kepada Yesus saja. Sama-sama bilang dengan saya, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Amin. Perhatikan ayat selanjutnya. Tadi kita sudah baca sampai ayat 7, sekarang kita maju ayat 8 dan ayat 9-nya di Mazmur 118. Sama-sama dengan saya kita baca 3, 2, 1. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada, amin. Ayatnya yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada, lebih baik berlindung sama Tuhan, lebih baik berharap sama Tuhan. Lebih baik saudara mengandalkan Tuhan daripada sama manusia, daripada sama para bangsawan. Siapa yang dimaksud dengan para bangsawan di sini? Yang dimaksud dengan para bangsawan di sini adalah orang-orang yang hari-hari di dalam kehidupan kita yang punya jabatan, kedudukan lebih tinggi dari saudara. Maka Alkitab bilang, lebih baik saudara berlindung hanya sama Tuhan saja daripada sama manusia. Sekalipun hari ini orang-orang manusia yang ada di sekeliling saudara punya kedudukan jabatan yang lebih tinggi dari saudara, tapi Alkitab bilang lebih baik hanya berlindung kepada Tuhan. Pak,
Saudara kalau menaruh pengharapan sama manusia, hari ini manusia mungkin bisa tolong saudara, tapi belum tentu besok hari. Bu, kalau hari ini saudara mengandalkan kekuatan dari dunia ini, mengandalkan kekuatan manusia, mungkin hari ini mereka bisa tolong, tapi belum tentu besok hari mereka bisa tolong saudara. Kenapa? Karena manusia yang pertama ada batasnya. Dan yang kedua, manusia ada masanya. Sama-sama bilang dengan saya, manusia terbatas. Sekali lagi sama-sama bilang dengan saya, manusia ada masanya. Betul, manusia itu terbatas, Pak. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka kekuatan orang itu biasanya mulai berkurang. Waktu muda saudara bisa lari 10 km. Tapi kalau umurmu sudah bertambah, semakin tua, biasanya kekuatanmu berkurang. Kekurangan kekuatan. Mungkin larinya cuma bisa 8 km atau mungkin hanya 7 km. Tapi waktu muda, waktu fresh, saudara mungkin bisa lari 10 km. Jadi dari situ kita bisa belajar. Natural, manusia itu kekuatannya terbatas. Maka kalau hari ini ada orang yang bilang saya siap tolong saudara, belum tentu besok hari. Kenapa? Karena manusia terbatas. Tuhan gak pernah terbatas. Sampai hari ini saya mau sampaikan, dia tetap Tuhan yang sanggup tolong saudara dan saya, dan kuasa Tuhan tetap terlebih besar di atas segala-galanya. Betul? Dan yang kedua yang saudara harus mengerti, manusia ada masanya, Pak. Hari ini mereka punya kedudukan yang lebih tinggi dari saudara, tapi kalau masanya habis, mereka juga akan kembali sama seperti saudara. Bahkan bisa jadi mereka di bawah saudara. Ada masanya. Mungkin masanya hari ini mereka di atasmu, lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi jabatannya. Tapi ada kalanya masa berlakunya habis, mereka akan kembali sama dengan kita, atau mungkin mereka bisa di bawah saudara. Tapi hari ini kabar baik buat saudara. Kalau kita punya Tuhan, bukan hanya Tuhan yang tidak terbatas, tapi Tuhan kita tidak dikalahkan oleh masa. Dia Tuhan yang memberkati Abraham. Dia Tuhan yang memberkati Ishak, Yakub. Dia Tuhan yang menyertai Daud melawan Goliat. Dia Tuhan yang menyertai Daniel, membebaskan Daniel dari gua singa. Dia Tuhan yang membebaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari tungku perapian yang menyala-nyala. Dan dia juga Tuhan yang hari ini siap tolong saudara dan saya. Dan kabar baiknya dia tetap Tuhan juga yang siap tolong anak cucu saudara di tahun-tahun yang akan datang. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah dikalahkan oleh masa. Sampai selama-lamanya dia tetap sanggup tolong saudara dan saya. Jadi Alkitab bilang lebih baik berlindung sama Tuhan daripada berlindung sama manusia. Doa saya 2024, biarlah dua kaki saudara, hatimu, sepenuh-penuhnya hatimu, semuanya kepada Tuhan. Kalau 2023, 2022, 2021, di tahun-tahun yang sebelumnya saudara masih bermain dua kaki. Satu kaki mengandalkan Tuhan, satu kaki masih mengandalkan teman baik, koneksi. Pesan saya, bulan Mei 2024, dua-dua kakimu ada di dalam Tuhan. Amin. Pesan saya, kalau di bulan-bulan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, hatimu masih setengah-setengah, setengah kepada Tuhan, setengah masih cari pertolongan pada dunia ini. Pesan saya, Pak, Bu, bulan Mei 2024, sepenuh-penuhnya hatimu hanya tertuju kepada Tuhan saja. Yang percaya boleh bilang amin. Maka saya percaya, selama engkau hatimu tertuju kepada Tuhan, saya percaya pengharapanmu tidak akan pernah Tuhan sia-siakan. Betul? Firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia 17, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya sama Tuhan. Tetapi ayat sebelumnya bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, menaruh pengharapannya sama manusia. Jadi betapa ada satu jaminan yang luar biasa waktu saudara benar-benar menaruh pengharapan penuh hanya kepada Yesus. Dan saudara tidak akan pernah dipermalukan. Alkitab bilang engkau akan hidup diberkati karena mengandalkan Tuhan. Bahkan satu ayat terkenal dalam kitab Mazmur 127 ayat yang pertama berkata seperti ini. Yo, perhatikan di sana. Mazmur 127 ayat yang pertama. Sama-sama dengan saya kita baca Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang. Oke, terus jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau saudara tidak pernah menyertakan Tuhan, saudara semua mengerjakan dengan kekuatan manusia, Alkitab bilang semuanya bisa sia-sia. Saudara boleh pakai 1000 orang mengawal rumahmu,
Tapi kalau Tuhan tidak mengawalnya, rumahmu masih tetap saja bisa terjadi hal-hal yang buruk. Kecelakaan, maut bisa terjadi di sana. Tapi kalau saudara biarkan Tuhan yang memagari rumahmu, menjaga orang-orang yang kau kasihi, maka saya mau sampaikan, 1000 tangan mau berusaha mencelakai kehidupanmu bersama keluargamu, tapi cukup 1 tangan Tuhan yang kuat akan memproteksi engkau bersama keluarga, aman tentram dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya selalu bilang sama Bapak Ibu, Pak, ini hal-hal yang hari-hari ini bisa terjadi dalam kehidupanmu. Ada kalanya saudara di lingkungan pekerjaanmu, ada kalanya saudara di lingkungan usahamu, ada orang-orang yang iri, yang gak suka dengan kehidupanmu. Mungkin di depan saudara mereka tersenyum, di depan saudara mereka bilang, selamat ya, sukses ya, semangat ya. Tapi siapa yang tahu hati seseorang? Ada kalanya di lingkunganmu, di pekerjaan, di toko, di tempat kau usaha, ada orang-orang yang gak suka, yang iri dengan keberhasilan saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan kabar baiknya. Selama engkau menaruh pengharapan sama Tuhan, 1000 tangan boleh mendorong saudara ke bawah. Cukup 1 tangan Yesus akan berhasil mengangkat saudara naik ke atas. Amin. Saudara boleh keluar rumah, di depan rumahmu ada orang yang membangun jebakan supaya saudara terjatuh di sana. Tapi kabar baiknya, selama engkau menaruh pengharapan berlindung sama Tuhan, orang boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan sanggup merubahnya jadi kebaikan buat saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya dalam hidup ini saudara taruh pengharapanmu semuanya sama Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup ini, Pak. Bu, Tuhan yang punya otoritas dalam hidup ini. Kalau ada orang-orang yang punya rencana jahat, saya percaya selama engkau menaruh pengharapan berlindung sama Tuhan, semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Betul? Bu, kalau engkau punya usaha, kiri kanan saudara, kiri kanan yang ada di toko saudara gak suka sama keberhasilan tokomu, gak usah takut. Ambil minyak urapan, urapi, minta perlindungan dari Tuhan. Saya percaya orang boleh kirim kuasa gelap atas tokomu, orang boleh reka-reka yang jahat, boleh coba curi setiap konsumen yang datang ke tokomu. Tapi dengar baik, berkatmu datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang jaga, kalau Tuhan yang lindungi, tidak ada satu kuasa pun yang bisa mencelakai saudara. Sama halnya kalau para bapak, kalau hari ini kau bekerja di kantormu, ada yang gak suka dengan keberhasilanmu, saya mau sampaikan sama saudara, gak usah takut. Taruh pengharapanmu sama Tuhan. Amin. Minta perlindungan dari Tuhan. Orang boleh tebar fitnah, orang boleh coba sikut kiri sikut kanan supaya karirmu jatuh. Pesan saya, selama engkau berharap sama Tuhan, selama engkau minta perlindungan sama Tuhan, saya mau sampaikan, kalau Tuhan yang sudah buka pintu keberhasilan, tidak ada satu tangan pun yang bisa tutup pintu keberhasilan datang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi yang kedua pesan saya buat saudara, biarlah pengharapanmu hanya kepada Yesus saja. Jangan lagi andalkan manusia, manusia bisa mengecewakan, manusia bisa berubah. Hari ini mereka bisa bilang, siap, saya pasti tolong. Mereka hari ini bisa bilang, nanti kalau perlu hubungin aja. Tapi belum tentu besok hari. Manusia bisa berubah, betul? Tapi kalau Tuhan tidak pernah berubah. Selama-lamanya Yesus. Sekali Yesus dalam hidupmu, biarlah selama engkau hidup, hanya Yesus saja pengharapan kita. Hanya Yesus saja tempat perlindungan setiap kita. Amin. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami jawaban pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga ini dia, jangan batasi kuasa Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, jangan batasi kuasa Tuhan. Oke, kita lihat firman Tuhan yuk. Slide selanjutnya. Dalam kitab Yeremia 32 ayat 26 sampai ayat 27. Yeremia 32 ayat 26 sampai ayat 27. Sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya ayat yang ke-27, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sekali lagi perhatikan ayat yang ke-27. Jadi di sini firman Tuhan kepada Yeremia, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Maka jawabannya apa? Tidak ada. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya tidak ada yang mustahil bagi
Tuhan. Perhatikan ayat ini, Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Ya, sama-sama jemaat Tuhan, baik ada tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Sama-sama kita baca ayat 37. 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya boleh bilang amin dulu. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang, kalau saudara percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka pesan saya yang ketiga, bagaimana agar saudara mengalami jawaban dalam hidup ini dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Saudara, ini penting. Sebelum saya tutup khotbah saya mau kasih pesan buat saudara. Saat saudara batasi kuasa Tuhan, itulah yang membuat saudara akan jauh dari pertolongan Tuhan. Tanpa kita sadari, terkadang kita suka batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Waktu itu selesai saya ibadah di satu cabang gereja Tiberias, ada seorang ibu maju ke depan. Ibu ini bilang begini, Pak Pendeta tolong doain suami saya. Saya tanya sama ibu ini, suaminya kenapa Bu? Ibu ini bilang, suami saya sakit Pak. Sakitnya lumayan parah Pak, soalnya saya coba berobat dan udah beberapa rumah sakit yang saya datengin, semuanya bilang susah sembuh. Dan ada satu rumah sakit yang dokternya bilang katanya umur suami saya udah gak lama lagi, karena penyakitnya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tolong Pak Pendeta, tolong doain. Singkat cerita kami berdoa. Dan selesai kami berdoa, ibu ini bilang begini, ya Pak Pendeta, soalnya suami saya tulang punggung keluarga. Kalau sampai suami saya umurnya gak panjang lagi terus dia meninggal, nanti gimana anak-anak saya Pak? Saya ini hanya ibu rumah tangga, anak-anak saya masih kecil. Nanti kalau suami saya meninggal, dia kan tulang punggung keluarga Pak. Nanti siapa yang biayain anak-anak saya sekolah? Nanti kalau anak-anak saya nggak sekolah, gimana masa depannya? Nanti kalau masa depannya nggak sekolah, gagal, gimana kehidupannya? Saudara perhatikan. Ibu ini datang ke depan minta didoakan karena dia percaya sama Tuhan. Tapi di satu sisi, dia bukan hanya percaya sama Tuhan saja, tapi juga di satu sisi dia sedang batasi kuasa Tuhan. Perhatikan, dia bilang begini, Pak, kata dokter, ada satu dokter yang bilang umurnya suami saya tidak panjang lagi. Kalau suami saya umurnya gak panjang terus dia meninggal, nanti gimana? Pertanyaan saya, suaminya udah meninggal? Belum, suaminya masih di rumah. Tapi ibu ini mulai cerita panjang lebar tentang ketakutannya. Nanti kalau meninggal, dia tulang punggung keluarga, anak masih kecil. Nanti kalau anak masih kecil gak sekolah, gimana masa depannya? Dia mulai cerita semua ketakutannya. Dan itu belum terjadi, suaminya masih hidup. Saudara, ini penting. Seringkali kita sering melakukan ini. Memang kita percaya sama Tuhan, tapi di satu sisi ketakutan saudara, perkataan negatif dari orang-orang yang saudara dengar, akhirnya membuat saudara mulai batasi kuasa Tuhan. Bukankah kita tadi bilang, sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Harusnya kalau saudara percaya sama Tuhan, jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau engkau percaya sama Tuhan, apapun perkataan negatif yang orang bilang tentang kehidupanmu, apapun keadaan kenyataan yang buruk sekalipun, harusnya engkau tetap berkata pasti sembuh. Harusnya ibu tadi bilang, sekalipun ada dokter yang bilang umurnya suami saya gak panjang, tapi saya percaya kalau Tuhan yang sembuhkan pasti sembuh. Harusnya ini. Betul? Seringkali kita ngomong sesuatu yang buruk negatif, secara tidak langsung kita lagi mengecilkan, membatasi kuasa Tuhan. No. Saya mau bilang sampai hari ini, kalau Tuhan yang bekerja, semua yang buruk tidak akan pernah terjadi. Karena kalau Tuhan yang bekerja, semua yang baik yang akan terjadi. Saya ulang sekali lagi, jemaat Tiberias Bekasi Town Square, dan juga jemaat yang terima live streaming, kalau Tuhan bekerja menjawab doamu, maka saya mau sampaikan, bukan hal yang buruk yang Tuhan rancangkan, tapi yang akan terjadi dalam hidupmu kalau Tuhan yang menolong adalah semua yang baik yang datangnya dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh bilang amin. Betul? Jadi apapun keadaanmu hari ini, percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau saudara percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, maka mulai hari ini, mulailah perkatakan yang baik. Mulailah perkatakan perkataan iman. Apa yang ingin saudara alami, apa yang ingin saudara lihat, itu yang harus saudara perkatakan. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang berkata yang buruk tentang hidupmu, tapi karena saudara punya iman, percaya bagi Tuhan yang mustahil, maka saudara pun harus berkata semua perkataan yang baik. Pak, Bu,
Gereja Tiberias, gereja dipakai Tuhan luar biasa. Begitu banyak kesaksian demi kesaksian. Dari kesaksian orang-orang yang sakit parah sembuh, yang terikat hutang-hutang dilepaskan. Saya mau sampaikan kepada saudara, itulah bukti di mana kuasa Tuhan sampai hari ini masih tetap terbesar. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya, kalau orang lain saja bisa mengalami kuasa Tuhan, maka hari ini jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Biarlah saudara punya iman sebesar-besarnya, supaya kalau orang lain ditolong mengalami mujizat yang besar, saudara dan saya pun yang hari ini percaya, kita terima pertolongan mujizat yang besar dari Tuhan Yesus juga. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, 2024 tahun jawaban doa, 2024 tahun mujizat. Saya punya Tuhan yang besar. Saya percaya Tuhan pasti jawab doa saya. Yang percaya sekali berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan Yesus. Kita mau bawa syukur kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama jemaat Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah bekerja, turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama kita boleh angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi. Biar ini menjadi doa setiap kita siang hari jemaat Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
Sekali lagi, angkat tanganmu dua-dua. Biar ini menjadi doamu, katakan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah, amin, turut bekerja di antara. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus bersama-sama. Jangan segenap hatimu katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Di antara kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami ya Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita terima perjamuan kudus kesempatan siang hari ini, baik itu jemaat di tempatnya Bekasi Town Square, juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Kita akan terima perjamuan kudus, tapi sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita satukan hati kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini bersama dengan setiap jemaat-Mu. Kami akan terima yang terbaik, yaitu tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami bersyukur sebab ini perintah-Mu, agar apa yang kami lakukan ini sebagai peringatan akan kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami melakukannya karena kami mengingat akan kasih-Mu yang telah mati bagi kami, berikan tubuh darah-Mu sehingga kami yang percaya kami tidak binasa, tapi setiap kami yang percaya kami beroleh hidup yang kekal. Maka dengan iman kami percaya yang kami makan ini benar-benar tubuh-Mu, yang kami minum ini benar-benar darah-Mu. Tubuh-Mu, darah-Mu yang menyucikan kami, menyempurnakan kami, memateraikan kami jadi warga kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama Bapak Ibu kita angkat roti di atas kepala kita. Mari sama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita siang hari ini. Mari sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh
Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, disempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, yang tergantung hancur di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Kami doa di mana kami melangkah dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat cawan. Mari kembali sama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita siang hari ini. Mari sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perselingkuhan. Rumah tangga yang kudus, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua bersama keluarga termaterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Yang ketiga, kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilurnya, segala penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung sembuh, jantung kami baru, tidak dioperasi, ginjal kami sempurna, tidak cuci darah, paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna, tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu. Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan diminum sejenak, saudara, silakan saudara boleh berdoa. Kembali sama-sama dengan saya, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada gereja kami Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana, diberkati Tuhan, selalu jubah baru, selalu kasut baru. Kami semua terima perjamuan kudus, lebih diberkati Tuhan, tidak sakit, tidak kekurangan, tidur pun diberkati. Kami mempelai kerajaan sorga, akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Kami punya roh majikan. Kami doa 2024 Tuhan pulihkan rumah tangga kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Tuhan berkati kami selalu naik, tidak gagal. Setiap rupiah, hutang-hutang terbayar lunas. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan
Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh terima tubuh darah Yesus. Kami percaya dengan iman kami siang hari ini, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan jadi warga sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Yang kedua, dengan darah Yesus kami percaya kami semua dimateraikan sebagai mempelai kerajaan sorga. Kami akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Dan yang ketiga, dengan darah Yesus kami semua dimateraikan ciptaan baru, mulia, penuh kuasa dari sorga. Di mulut kami penuh kuasa. Apa yang kami doa Tuhan Yesus dengar. Di tangan kami penuh kuasa. Apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus berkati berhasil. Menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Di kaki kami penuh kuasa. Setiap langkah kaki kami langkah kebenangan, langkah keberhasilan. Kami berdoa mengucap berkat dalam nama Tuhan Yesus. 2024 ini Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, toko dagangan, sekolah anak-anak, karir, pelayanan kami. Tuhan berkati berhasil. Di mana kami melangkah berada, Tuhan jagai kami tidak celaka. Bersama keluarga kami sehat sempurna. Apa yang kami perlukan Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang mau minyak urapan, sama-sama kita berdoa untuk minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada gereja kami Tiberias, gembala sidang kami di zaman akhir ini, kembalikan kuasa perjamuan kudus, kembalikan kuasa minyak urapan. Maka inilah perintah-Mu untuk gereja kami Tiberias Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, yang memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap botol minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang Tuhan, silakan hadir, bertata, berkuasa dalam hidup kami, memberkati kami. Minyak urapan memuliakan manusia, agar siapapun kami yang diurapi dengan minyak urapan ini kami mulia, milik kerajaan sorga. Tidak dikalahkan penyakit, tidak dikalahkan yang jahat, menang atas dosa, menang atas kuasa-kuasa gelap. Di mana kami berada Tuhan berkati. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, Mika 6 ayat 6, Yakobus 5 ayat 14-15, menyembuhkan penyakit, mengusir banyak setan. Diolesi bagian tubuh yang sakit, setiap penyakit disembuhkan. Diolesi kepada rumah, kantor, ruko, tempat usaha, dipagari, dilindungi, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa dari sorga. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan siang hari ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara bisa melihat jadwalnya di WWB Tiberias. Saudara bisa lihat jadwalnya. Dan juga satu lagi pengumuman bagi setiap anak-anak muda yang selalu saya sampaikan, supaya siap anak-anak muda yang hadir maupun juga yang menyaksikan, atau para orang tua yang punya anak muda, bisa mendaftarkan anak-anak mudanya untuk sama-sama kita bergabung dalam ibadah Youth Camp, Winter Camp Gereja Tiberias Indonesia Buanerges yang akan diadakan di bulan Juni dengan tema Vision. Saya percaya Youth Camp ini pasti akan memberkati setiap anak-anak muda. Dan ada begitu banyak kesaksian anak-anak muda yang punya masa depan berhasil, semuanya karena Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Jadi saya doa saudara semua yang hadir, Bapak Ibu yang punya putra putri ataupun anak-anak muda, bisa daftarkan diri untuk bersama-sama ikut gabung. Saya percaya Youth Camp ini akan memberkati setiap anak-anak muda dan akan punya vision, tujuan masa depan. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan, masa depan anak-anak muda pasti penuh harapan dari sorga. Amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala satu dalam doa.
Kami bersyukur untuk ibadah di kesempatan siang hari ini Tuhan. Hamba serahkan setiap lembar permohonan formulir doa yang sudah dituliskan oleh setiap jemaat-Mu. Maka Hamba mengurapi dengan minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Setiap kutuk penyakit kami cabut, kutuk miskin bangkrut kami cabut, kutuk mengembara, kemandulan, kegagalan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap nama yang tertulis di lembar permohonan formulir doa ini, setiap nama diberkati, setiap penyakit disembuhkan, setiap luka dipulihkan, setiap pekerjaan Tuhan berkati berhasil, bahkan setiap rupiah hutang-hutang semuanya terbayar lunas. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami rajani firman Tuhan, pulang dari tempat ini kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkati yang terkasih Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, beri kesehatan, beri kekuatan, beri umur panjang, damai sukacita dari sorga, bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu, mantu, selalu senantiasa dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pemimpin kami Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Pemimpin kami Kak Argo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya lewat pelayanan beliau, lewat legacy yang ditinggalkan oleh almarhum Gembala Sidang kami percaya pelayanan Creative Bears Indonesia minyak dan anggur akan memberkati dan menyelamatkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa juga untuk yaitu koordinator tempat ini Bapak David Raharja, diberkati Tuhan bersama keluarga dalam berkat Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan juga senantiasa Tuhan berkati berhasil. Juga para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di siang hari ini, baik sebagai usher, sebagai kolektan, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, mereka semua juga diberkati Tuhan. Worship team, worship leader, Saudara Yoris bersama dengan Saudara Alvarado diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Juga barisan singer diberkati Tuhan. Juga imam-imam musik, Saudara Renaldi bersama dengan rekan-rekan semua diberkati Tuhan. Juga barisan choir, media, kameramen, termasuk tim event, logistik, security, siapapun mereka yang sudah ambil bagian melayani di hari ini. Hamba berdoa, jerih lelah kami semua melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan balas, Tuhan berkati setiap rekan-rekan pelayan Tuhan. Kami akan pulang, berpisah dari tempat ini. Pagari lindungi perjalanan kami pulang, naik mobil, motor, kendaraan umum, jalan kaki sekalipun. Kami tolak maut, celaka, bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah, Tuhan pimpin kembali ke rumah dengan damai, dengan sukacita. Pertemukan kami kembali ibadah mendatang Gereja Tiberias Indonesia. Maka pada akhirnya sebelum kami pulang berpisah dari tempat ini, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah studi anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, toko, dagangan, setiap bisnis, proyek, tender, target, setiap rencanamu di sepanjang tahun 2024 ini, Tuhan Yesus berkati berhasil. Diberkati diperluas pelayananmu, diberkati setiap masuk dan keluarmu. Maka sekarang pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu senantiasa menyertai setiap kita, mulai saat di siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput setiap kita, dan bersama-sama kita semua akan ada di dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita semua boleh katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertinggal, ku hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih
pasti memberkati. Shalom Timotius.